Guys, ini 15 Desember 2020. Saya berada di Candi Gampingan. Tepatnya di Dusun Gampingan, Desa atau Kelurahan Sitimulyo, Piyungan, Bantul. Kita coba lihat dari dekat ya. Letaknya candi itu tidak di pinggir jalan raya atau tidak di pinggir jalan persis, jadi kita bisa melewati jalan jalan rumah ini sebetulnya, atau jalan pekarangan ini. Jadi saya akan mencoba melewat jalan pekarangan ini. Cuma sayangnya di sana ada orang lagi bakar sampah. Candi ini dibangun kira-kira abad ke berapa ya, sekitar abad 8 dan 9, dan baru diketemukan tahun 1995. Jadi Candi Gampingan ini dulu ditemukan pada saat orang melakukan penggalian tanah untuk pembuatan batu bata, tapi kemudian ditemukan batu-batuan candi. Jadi menurut informasi, candi itu ditemukan dulu oleh yang namanya Pak Sarjono waktu beliau menggali tanah untuk bahan batu bata. Kondisi candinya seperti ini. Saya 2 kali datang kemari, tapi nampaknya tidak pas ada yang jaga, jadi pintunya terkunci sehingga saya hanya bisa akses dari luar. Ini candi sedikit unik karena candi ini biasanya reliefnya kan sosok orang seperti cerita Ramayana. Tapi kalau di candi ini itu reliefnya berupa katak atau unggas. Jadi sangat unik. Sana itu sudah mulai agak keropos karena ini struktur batuannya bukan dari batuan andesit tapi dari batuan putih, sehingga ketahanannya tidak sekuat kalau dari batu andesit. Biasanya begitu. Pada saat ditemukan candi ini, dulu terdapat beberapa arca dan juga ada juga benda-benda dari emas dan keramik. Arcanya itu kalau nggak salah terbuat dari perunggu, itu berupa Dhyani Buddha Wairacana lah kalau kita menyebut. Kemudian arca yang kedua dan ketiga itu berupa arca Jambala dan arca Candra Lokeswara. Keduanya terbuat dari batu andesit. Jadi yang satu terbuat dari perunggu, yang 2 terbuat dari batu andesit. Cuma bendanya tidak ada sekarang karena itu mungkin disimpan di BPC. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa masuk. Guys, akhirnya saya bisa masuk ke Candi Gampingan. Kebetulan ada petugas jaganya yang sedang bersih-bersih. Jadi saya diizinkan untuk melihat dari dekat bentuk Candi Gampingan. Kita lihat ya dari dekat seperti apa, karena candi ini kan unik. Reliefnya itu bukan gajah, bukan cerita pewayangan atau Ramayana gitu, tapi di sini adalah berupa unggas dan juga katak. Jadi saya akan melihat dari dekat seperti apa. Ini kebetulan habis hujan, jadi pelataran candinya agak licin, masih sedikit berair, sehingga saya harus hati-hati. Candi Gampingan ini letaknya kira-kira 1,5 meter di bawah tanah, sehingga kalau pembuangan airnya saat ini kan belum ada. Jadi air suka mengenangi candi ini dan membuat tanah candi ini gembur dan membuat candi itu mudah turun atau ambles. Makanya ini miring. Kita lihat dari dekat candinya. Inilah bentuk Candi Gampingan. Kita akan zoom dari dekat juga seperti apa bentuk daripada relief katak. Nah, ini ada katak saling berhadapan.
Kemudian di kanan kirinya itu mungkin diartikan sebagai apa ya, relief tanaman kali di sekitar katak. Mungkin begitu. Tidak ada cerita. Kemudian kita akan melihat di sisi sebelah timur daripada tangga ini, reliefnya juga sama. Nah, ini juga di antara dua batuan ini, dua batu candi ini, ada relief katak di sebelah kiri dan sebelah kanan saling berhadapan. Cuma sedikit terbelah karena mungkin terkoyak oleh gerak, mungkin pernah terjadi gempa sehingga sedikit renggang. Ini ada di sisi kanan kiri tangga. Saya akan mundur sedikit. Kita lihat dari sebelah depan tangga. Tangga ini berada di sebelah selatan, guys. Kira-kira seperti ini. Mohon izin untuk naik tangga, menaiki candi, untuk ambil gambar di dalam rongga tengah-tengah candi itu ada apa. Oh, ternyata ada semacam genangan air, malah ini seperti sendang jadinya. Dulu konon kabarnya di tengah-tengah candi inilah terdapat arca. Jadi arca itu sekarang disimpan di BPCB. Nanti kita akan melihatnya. Jadi guys, memang pelataran candi ini terus basah karena memang konturnya berada di bawah tanah dan sekelilingnya adalah sawah. Ini berungga ini kira-kira ukurannya antara 80 kali 80 atau 1 meter kali 1 meter. Dan di semua sudut candi ini sebetulnya ada batuan yang besar ini. Yang kotak ini juga ukurannya 80 kali 80. Kemudian di sebelah sisi kanan candi atau sebelah barat itu juga ada batu ukurannya yang sama, tapi ini sudah pecah. Inilah penampakan candi kalau dilihat dari atas. Candi ini kan ukurannya 1,5 kali 5 meter kali 5 meter, tingginya 1,2. Itu bukan atau tidak termasuk ukuran tangga ya. Tangga ini mungkin sekitar 120-an. Lebarnya 120. Kemudian panjang depannya ini kira-kira 140-an lah, 140. Kita lihat dari jauh coba. Candi ini adalah memang unik, membedakan dengan yang lain karena reliefnya itu berupa unggas dan katak. Konon kabarnya kan ada burung pelatuk, ada burung gagak. Nanti kita lihat. Nah, ini saya berada di sisi utara. Jadi unggasnya itu berada di bagian tengah candi atau candi utama itu. Kemudian di sebelah barat atau kanan kiri dari unggas itu ada dua pasang katak yang saling berhadapan. Kita lihat ya. Dari dekat kita lihat. Nah, ini adalah kataknya. Kemudian itu adalah unggas. Jadi konon kabarnya kan ada burung pelatuk sama burung gagak. Apakah yang sebelah kiri itu burung gagak, kemudian sebelah kanan burung pelatuk? Mungkin seperti itu. Kemudian konon kabarnya juga ada ayam jago mengepakkan sayap, tapi saya tidak melihat yang mana ya. Ini kebetulan Pak Dauri lagi bersih-bersih rumput, sedang merapikan tanaman. Guys, yang sebelah timur laut itu kan kelihatan turun.
Karena memang ini dampak dari tidak adanya pembuangan air di pelataran candi ini, sehingga candi ini menjadi gembur tanahnya, sehingga candi mudah doyong dan dikhawatirkan nanti bisa roboh. Kemudian kita lihat ya di sisi timur. Sekarang saya dari arah timur nih. Dari arah timur ini sama, jadi di sebelah kanan kiri unggas itu ada katak. Ini kataknya cuma sudah agak lemutan. Dan ini unggas di bagian tengah, dan di sebelah kanan itu ada sepasang katak yang saling berhadapan. Ini kalau kita lihat dari dekat, jadi ukiran bentuk mata dari unggas itu masih kelihatan sekali. Dan ini kita lihat dari dekat bentuk kataknya. Ini di sisi barat itu bentuknya burung, itu sedikit rusak, hanya terlihat bagian kepala. Tapi kita lihat dari dekat, ini paruhnya lebih tajam kalau yang ini. Konon kabarnya kan candi ini ada 7 bangunan, tapi yang nyata itu hanya 3, 2 di kanan kiri bangunan candi utama, yang lainnya tidak kelihatan, hanya beberapa tumpuan batuan. Nanti kita akan cari. Ini asik guys, ini kebetulan saya ngambil gambarnya pas lagi turun hujan, sehingga menambah keindahan bentuk candi Gampingan ini. Ini saya ambil tanggal 17 Desember 2020. Kalau pas terang benderang udah biasa, tapi kalau pengambilan gambar pas hujan jarang sekali, jadi malah asik nih, suka saya. Ini gambar saya ambil dari sebelah barat, dan ini gambar dari sisi barat laut.